Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mil Umri dan masih di channel Mister Mili. Teman-teman, hari ini kita akan latihan lagi terkait dengan persiapan tes SKB untuk kategori soal psikotes. Dan materi sebelumnya kita bahas tentang kemampuan verbal dari psikotes. Hari ini atau materi ini kita akan bahas tentang tes psikotes untuk EPPS atau tes kepribadian. Silakan kalian simak bagaimana latihan-latihan dan juga contoh soalnya agar teman-teman kalau misalnya nanti melihat, mendapatkan, menemukan soal ini, kalian tahu dan harus bagaimana untuk menjawab terkait dengan soal psikotes dan kepribadian ini. Sebelum itu silakan bantu like, subscribe channel ini ya agar channel ini terus berkembang, memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang mungkin berminat ingin try out atau bimbingan belajar, silakan kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video ini atau bisa kunjungi Instagram saya Mili Umri. Dan jangan lupa masukkan kode vouchernya agar saat kalian try out ya di sini kalian nanti dapat potongan harga 15K atau 15.000. Nah, teman-teman semuanya, untuk tes kepribadian dan EPPS ini apa? Tes kepribadian atau EPPS atau singkatan dari Edward Personal Preference Schedule merupakan tes untuk mengukur kepribadian seseorang serta mengetahui seberapa besar motivasi, bakat, minat, motif seseorang dalam dunia pekerjaan nantinya. Dalam tes ini terdapat 5 scoring penilaian yaitu rendah, rata-rata, cenderung tinggi, tinggi, dan sangat tinggi. Misalnya cenderung kurang mandiri atau tinggi motivasi dan lainnya. Jadi pada intinya tes kepribadian dan PPS ini melihat calon pelamar CPNS ya. Artinya kalian sebagai peserta dilihat diuji untuk mengetahui bagaimana kepribadian kalian tentang motivasi kalian dalam bekerja, bakat, minat kalian ya. Kemudian cara kalian menyelesaikan masalah. Nah, itu yang dilihat. Jadi berbeda dengan soal tes kepribadian pada SKDCAT, tetapi pada tes psikotes ini, kepribadian penilaiannya itu bukan tentang mana yang salah, mana yang benar ya, tetapi yang dilihat adalah bagaimana cara kalian menyikapi dari soal yang akan ditanyakan. Dan itu akan menjadi penilaian dari tim penilai selaku orang-orang yang expert dalam bidangnya. Dalam hal ini adalah tentang psikologi dari teman-teman semuanya. Nah, dalam tes kepribadian atau EPPS ini dan EPPS, setidaknya ada 15 variabel kepribadian seseorang yang akan dinilai nantinya. Saat kalian menjawab soal, nanti akan terlihat bagaimana kepribadian kalian ya. Contoh soal-soalnya itu mungkin nanti akan ada masuk tentang bagaimana kalian mampu dalam berprestasi, kemudian kebutuhan stimulasi dari luar, kemampuan kalian menyesuaikan diri, menunaikan tugas, menunjukkan diri kalian, kemampuan mandiri, berempati, kemampuan perhatian kepada orang lain, kemampuan hubungan sosial, kemampuan kalian dalam memimpin, dalam bermusyawarah, menghadapi rintangan, keberanian, bergaul dengan lawan jenis, dan kebutuhan dibantu oleh orang lain. Nah, 15 variabel ini akan dinilai, dilihat tentang bagaimana kalian menyikapi terkait dengan permasalahan, dan tentunya variabel-variabel inilah nantinya yang dapat menentukan kalian lolos atau tidaknya dalam tes psikotes. Jadi pada intinya pada kategori soal tes psikotes kepribadian EPPS ini untuk melihat kepribadian kalian ya. Jadi minat, motivasi, bakat, cara kalian menyelesaikan masalah, kalian mandiri, kalian bisa memimpin atau tidak, hubungan sosial kalian, itu yang dilihat. Jadi bukan soalnya benar atau salah seperti pada soal tes TKP pada SKDCAT itu ya. Nah, tips menjawab soal psikotes kepribadian ini, yang pertama kalian harus jawab pertanyaan yang nanti akan ada itu dengan jujur, namun dengan beberapa pertimbangan. Artinya apa? Ingat, saat kalian menjawab soal kepribadian nanti, kalian itu ingat tujuan utama pekerjaan yang kalian lamar itu apa? Tujuannya kalian ingin menjadi seorang ASN. Artinya bagaimana kalian memposisikan diri kalian dalam menjawab soal tersebut selaku kalian sebagai seorang ASN nantinya. Nah, itu yang disebut dengan pertimbangan ya. Jadi jujur sesuai dengan karakteristik pribadi kalian, jangan dibuat seolah mengada-ngada atau kalian ingin terlihat sempurna, maka akan ketahuan nanti ya. Kemudian
Tidak ada jawaban benar atau salah pada soal psikotes kepribadian ini. Nah, ini yang saya bilang ya. Jadi tes kepribadian pada psikotes ini tidak ada soalnya itu benar atau salah ya. Tetapi tes ini untuk mengukur tentang konsistensi seorang terhadap jawaban yang dipilih. Nah, terkadang soalnya itu memiliki antara satu soal dengan soal yang lainnya itu memiliki saling keterkaitan ya, satu dengan soal lainnya. Terkadang makna soal tersebut sama, tetapi kalimatnya saja yang berbeda. Nah, saat kalian menjawab soal nanti itu akan dilihat seberapa konsisten teman-teman dalam menjawab per item soalnya. Nah, nanti akan dinilai oleh tim penilai apakah kalian konsisten dan tentunya akan menentukan bagaimana kepribadian kalian ya. Kemudian kalian baca juga soalnya dengan penuh ketelitian tentang apa yang ditanyakan. Jadi kalian harus teliti karena setiap narasi ataupun pertanyaan mungkinnya kalau misalnya ada yang berbentuk pertanyaan itu memiliki makna. Apa maknanya? Apa yang dicari? Apa yang dituntut di sana? Apakah dalam hal kepemimpinan, dalam hal kemandirian? Nah, itu yang akan dilihat. Kemudian soal psikotes juga atau soal psikotes kepribadian ini untuk melihat kepribadian peserta apakah cocok dengan pekerjaan dilamar. Nah, tentu saat kalian menjawab nanti akan dilihat cocok nggak kira-kira kalian itu memenuhi kriteria atau tidak menjadi seorang ASN. Dan terakhir, ingat, berhati-hatilah dalam memilih jawaban dengan pertanyaan yang ekstrim. Terkadang memang ada pertanyaan tersebut yang menjebak ya, menjebak dalam artian ekstrim. Nah, jangan kalian memilih jawaban itu sangat tidak setuju atau sangat setuju ya. Karena hal ini bisa saja berdampak dengan personal peserta bahwa yakin dengan diri sendiri akan tetapi tertutup dengan pendapat orang lain. Nah, ini merupakan pertanyaan yang sering masuk terkadang yang sifatnya ekstrim dan kalian harus bisa memilih. Karena ada soal tersebut terkadang jawabannya sangat setuju, setuju ya, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Nah, lihat lagi kembali ke konteks pertanyaannya apa. Jadi jangan sampai hal tersebut membuat kalian seolah-olah tidak membutuhkan orang lain lagi di sana ya. Dan kalian sudah merasa mandiri, sudah tidak mau bekerja sama dalam tim. Nah, itu nanti akan dilihat kalau menemukan pertanyaan yang seperti ini. Nah, jadi intinya soal tes kepribadian ini bukan melihat berapa jawaban benar, berapa jawaban salah, tetapi melihat bagaimana konsistensi kalian dalam menjawab soalnya, bagaimana kepribadian kalian, bagaimana cara kalian dalam nantinya bekerja menjadi seorang PNS atau menjadi seorang ASN. Nah, itu ya pada intinya. Kita lanjut ke latihan soal. Baik, soal yang pertama ada bentuk jenisnya seperti ini soalnya. Jadi soal ini hampir mirip dengan soal papikostik ya. Nah, nanti akan kita bahas soal-soal papikostik lainnya, tapi kurang lebih sama. Ini masuk juga dalam papikostik juga masuk dalam tes kepribadian psikotes dan soalnya kurang lebih seperti ini. Kalian akan ada dua pilihan kalimat atau dua kalimat ya. Kalian nanti bisa memilih mana yang sesuai dengan kriteria kalian. Nah, oke. Kita bahas ya, ataupun kalau teman-teman memiliki pendapat lain, tidak setuju dengan jawaban saya, silakan nanti tulis di kolom komentar. Karena ini bukan kita benar atau salah, bukan teman-teman salah, saya benar atau saya benar, saya salah. Tapi ini melihat tingkat kepribadian kita masing-masing ya, bagaimana cara kita menyikapi situasinya nanti. Dan tentunya saya akan berikan alasan kenapa saya memilih jawaban tersebut. Oke. Yang pertama, lebih baik langsung memarahi orang yang menghambat saya dalam pekerjaan. Kedua, pilihannya bersabar menghadapi orang yang menghambat saya walaupun ada perasaan tidak enak. Nah, kalau teman-teman yang mana? Yang lebih utama, dominannya, pilihannya. Oke, kita lihat maknanya soal yang pertama ini apa. Nah, pilihan di atas atau pilihan ini melihat kestabilan emosi seorang. Yang pertama ini lebih baik langsung memarahi orang yang menghambat saya dalam pekerjaan. Berarti emosi kita itu tidak bisa tertahan di sini ya. Jadi kita itu orang yang mudah emosional. Nah, kalau saya memilihnya yang ini ya. Bersabar menghadapi orang yang menghambat saya walaupun ada perasaan tidak enak. Jadi berarti kita memiliki tingkat kesabaran, emosi kita tidak kalau ada masalah itu tidak langsung diluapkan. Nah, ini merupakan bentuk dari kestabilan emosi yang dilihat dari pertanyaan ini. Kedua, saya lebih suka memberikan sumbangan terhadap korban bencana alam. Kemudian membantu korban bencana alam dengan terjun langsung ke lokasi kejadian. Yang lebih enak yang mana? Kalau kalian mendapat situasi seperti ini.
Kalau saya pilih yang ini. Kenapa? Ya. Nah, pilihan ini untuk melihat rasa empati seorang terhadap kehidupan sosial. Jadi sebenarnya ini rasa empati semuanya ya, tapi yang lebih cocok, yang lebih enak itu merasakan kita membantu korban bencana alam dengan terjun langsung. Karena di sana kita ada rasa lebih ya, ada rasa lebih untuk melihat secara langsung. Jadi rasa empatinya itu lebih tumbuh ya, lebih tumbuh kalau kita terjun langsung daripada kita memberikan sumbangan. Memang memberikan sumbangan itu bukan buruk, bukan salah ya. Baik juga, tetapi lebih baik lagi kalau kita terjun langsung ke lokasi kejadian terhadap korban bencana alam ini. Nah, kalau saya pilih yang ini. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, silakan kalian tulis di kolom komentar. 3. Pekerjaan yang menumpuk membuat saya meminta bantuan petugas kebersihan untuk membantu saya membersihkan ruangan kerja. Kebersihan ruang kerja sangat mempengaruhi mood saya dalam bekerja karena saya merupakan orang yang rapi. Teman-teman pilih yang mana? Apakah misalnya saat ada sampah ya misalnya atau ruangan kerja yang kurang bersih, kita membagi petugas kebersihan karena kita banyak pekerjaan, atau lebih memilih membersihkan sendiri. Jadi makna yang kedua ini ada kemandirian di sini ya, karena kita merupakan orang yang rapi. Kalau saya pilih yang ini. Ya. Jadi makna soal ini untuk melihat kemandirian seorang dalam mengatasi situasi. Nah ini kan merupakan situasi. Jadi kalau saya dalam bekerja, ruangan saya tidak bersih, ruangan saya berserakan, ada sampah, ya saya tidak nyaman. Jadi tidak harus memanggil orang terlebih dahulu, walaupun ada di kantor ya ada petugas kebersihan misalnya. Tapi saya membersihkan dengan sendirinya karena kenyamanan untuk diri kita sendiri. Nah, itu ya maksud dari soal nomor 3 ini. Soal nomor 4, saya lebih suka pergi ke pantai daripada gunung. Teman-teman memilih yang mana kira-kira? Ada jenis soalnya seperti ini juga ya, kepribadian. Sangat setuju, setuju, biasa saja, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kalau teman-teman, saya lebih suka pergi ke pantai daripada gunung. Kalau saya pilihannya tidak setuju. Kenapa? Nah, kenapa? Ini alasannya ya. Ini bukan benar salah ya jawabannya. Tetapi ini lebih kepada kepribadian kita. Sekali lagi, kenapa? Oke, kita lihat. Pertanyaan ini melihat motivasi seseorang untuk mencapai prestasi dalam pekerjaan dengan menyukai tantangan. Dengan naik gunung butuh perjuangan lebih dan tidak semua orang bisa. Artinya penuh tantangan. Nah ini ke pantai ya. Kita kalau ke pantai kan datang ke pantai ya kita menikmati ya. Jadi tidak ada unsur perjuangan lebih di sana. Tapi kalau kita naik gunung kan ada persiapan bawa bekal. Kita harus melewati rintangan dalam artian misalnya ada jalannya yang terjal misalnya atau ada bebatuan gunung dan sebagainya. Nah, itu kan penuh tantangan, tidak semua orang bisa. Tapi kalau ke pantai kan semua orang bisa. Jadi pergi langsung ke pantai, kita menikmati ya. Tapi kalau ke gunung itu kan ada perjuangan lebih. Jadi kita menyukai sesuatu yang hal-hal yang berkaitan dengan tantangan ya. Nah, jadi kalau saya kurang setuju ya, tidak setuju, bukan sangat tidak setuju. Kalau sangat tidak setuju berarti kita memang tidak menyukai pantai. Ya, tapi kalau tidak setuju saja, nah ini berarti kita tetap menyukai pantai, tetapi ya karena memilih lebih suka ya kita lebih suka naik ke gunung daripada ke pantai. Nah, ini ya tidak setuju. Ini yang saya maksud adalah pertanyaan yang salah satu masuk pertanyaan yang ekstrim ya. Nah, ini contohnya. Kelima, saya tidak bisa kerja jauh dari keluarga. Nah, kita lihat, kita baca, kita analisa. Makna dari soal nomor 5 ini apa? Saya tidak bisa kerja jauh dari keluarga. Berarti kita tidak bisa mandiri. Kita tidak bisa, tidak mau ditempatkan di mana saja. Ya. Nah, kalau teman-teman jawabnya yang mana? Saya tidak bisa kerja jauh dari keluarga. Setuju atau tidak setuju? Kalau saya tidak setuju jawabannya. Nah, pertanyaan ini melihat seseorang dalam aspek penyesuaian dirinya. Karena dalam dunia pekerjaan harus siap ditempatkan di mana saja. Nah, kalau kita misalnya, saya tidak bisa kerja jauh dari keluarga. Nah, kalau teman-teman setuju berarti, oh memang kalian nggak bisa kerja dari jauh dari keluarga ya. Jadi teman-teman harus dekat dengan keluarga bekerjanya. Kalau teman-teman menganggap biasa saja, nah ini penting saya sampaikan ya. Jadi kalau pertanyaan ada yang sangat tidak setuju ini, jangan pernah menjawab biasa saja. Karena bisa saja ini berarti kita tidak memiliki motivasi, berarti kita tidak memiliki sesuatu kepribadian kita itu yang bisa kita tekankan di sana. Jadi hindari jawaban bisa saja. Jadi pilih setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju, atau sangat setuju.
Ya, pilih yang 4 ini. Biasa saja itu langsung kita coret, jangan pernah kita pilih. Oke, kalau soal nomor 5, berarti maknanya adalah kalian itu kalau kerja harus dekat dengan keluarga, berarti kalian tidak bisa menyesuaikan diri, tidak ada kemandirian. Kalian tidak bisa siap ditempatkan di mana saja. Jadi, kalau saya jawabannya ini yang D, tidak setuju. Nomor 6, saya sangat suka ditugaskan daerah pedalaman. Nah, saya sangat suka ditugaskan daerah pedalaman. Oke, jawabannya yang mana kalau kalian disuruh pilih? A, B, C, D, E. Saya jawab setuju saja ya. Nah, kenapa? Makna soal nomor 6 ini untuk melihat kesiapan seseorang, kesiapan calon ASN, calon PNS untuk bisa ditempatkan di mana saja. Nah, ini memang tidak dijelaskan secara langsung. Misal saya sangat setuju ditugaskan di mana saja. Tetapi ini daerah pedalaman kan tidak semua orang suka. Ada yang tidak suka, ada yang suka ya. Berarti kalau dia suka, dia mau, dia siap, berarti dia mandiri, mau ditempatkan di mana saja. Nah, ini maksud dari soal yang nomor 6 ini. Kalau saya, ya setuju ya. Ini pilihan saya. Mungkin teman-teman ada pilihan lain, silakan bisa tulis di kolom komentar. Nomor 7, saya sering berangan-angan tentang keberhasilan saya nanti. Saya sering berangan-angan. Jawabannya mana kalau teman-teman suruh milih? Kalau saya tidak setuju ya. Kenapa? Karena pertanyaan ini sebenarnya menjebak. Ya. Kenapa menjebak? Saya sering berangan-angan tentang keberhasilan saya nanti. Sering berangan-angan. Berarti kita itu tidak ada motivasi. Karena kita selalu membayangkan saja, berhalusinasi. Ya itu maknanya, maksudnya. Ya tanpa kita action secara nyatanya. Karena ini sering berangan-angan. Berarti kita sering berpikir berangan-angan. Ini narasi maksud dari soal nomor 7 ini. Jadi jawabannya yang menurut saya baik itu adalah ya tidak setuju ya. Jadi kalau teman-teman memilih ya setuju, memang benar kalian berangan-angan. Nah ini kan maknanya berarti oh kalian itu senang menghayal kayak gitu ya tanpa aksinya nyata. Kurang lebih seperti itu makna atau pertanyaan ini yang dimaksud oleh tim penguji. Jadi ini makna yang nomor 7. Nah teman-teman yang ingin berminat tryout ya SKB, CAT khusus untuk formasi penjaga tahanan dan juga nanti kita akan buka tryout psikotes juga, bimbel ya. Silakan kalian bisa pantau story dan juga postingan di Instagram saya. Nanti akan saya infokan. Tetapi untuk sekarang untuk video ini rilis itu paket TO penjaga tahanan ya Kemenkumham itu sudah rilis. Tapi kalau teman-teman misalnya nanti sudah berapa hari video ini rilis dan kalian baru buka video ini, ya mungkin sudah dibuka psikotes. Intinya pantau story dan postingan Instagram saya. Jadi silakan kalian daftar sebelum kalian menghadapi tes psikotes, tes SKB CAT. Baik soal nomor 8. Nah, ini soal nomor 8 ada juga versinya seperti ini. Jadi pilihannya iya atau tidak. Ya, tetapi tetap sama. Kita analisa per soalnya. Apa yang dimaksud, apa yang dinilai pada soal ini. Nomor 8, demi keberhasilan saya sering berpikir jauh ke depan. Nah, ini kurang lebih ada kaitannya dengan nomor 7 tadi ya. Nomor 7 itu sering berangan-angan ya. Kalau ini demi keberhasilan saya sering berpikir jauh. Nah, saya sering, walaupun ada kata sering berpikir jauh bukan berarti kita berangan-angan, berhalusinasi ya. Karena demi keberhasilan saya, berarti sini ada action, ada tindakannya. Ya, itu yang dimaksud makna dari soal nomor 8 ini. Pertanyaan ini memiliki makna bahwa seorang memiliki sikap visioner. Nah, visioner terlihat di mana? Demi keberhasilan saya sering berpikir jauh. Nah, artinya ada tindakannya di sini ya dan membangun impian. Walaupun sering berpikir, berarti bukan berangan-angan. Bedakan ya, berpikir jauh dengan berangan-angan itu beda maknanya. Kalian bisa cari ya. Jadi demi keberhasilan saya sering berpikir jauh ke depan. Ya, saya jawab saya iya ya. Nah, ini maknanya soal ini melihat teman-teman apakah memiliki sikap visioner dalam membangun impian ya. Apa kalian memiliki motivasi dalam aksi nyatanya? Nah, itu maknanya soal nomor 8. Nomor 9, lebih baik gagal mencoba daripada mencoba berulang kali. Oh, tidak, jelas ya. Jangan terkecoh nih, lebih baik gagal mencoba. Berarti gagal mencoba ini berarti belum sama sekali mencoba ya. Lebih baik gagal mencoba daripada mencoba berulang kali. Kalau mencoba berulang kali, ya walaupun belum berhasil, setidaknya kita sudah mencoba. Nah, itu maknanya ya. Jadi saya jawab tidak pasti. Lebih baik pernah mencoba daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Kalau lebih baik gagal mencoba, berarti
belum pernah mencoba. Nah, ini maknanya. Daripada mencoba berulang kali berarti sudah mencoba. Nah, yang mana yang lebih baik itu? Ya berarti lebih baik sudah mencoba. Ya walaupun gagal berulang kali daripada kita tidak pernah mencoba. Nah, ini ya maknanya. Nomor 10, saya semangat jika bekerja dengan rekan yang berlawan jenis. Nah, teman-teman pilih yang mana? Iya atau tidak? Jawabannya nomor 10. Kalau saya jawab tidak. Kenapa? Saya sangat semangat jika bekerja dengan rekan yang berlawan jenis. Misalnya kita laki-laki, kita semangat kalau rekan kerja kita itu perempuan. Berarti ini kalian tidak bisa mandiri karena ada ketergantungan. Kalian kalau misalnya rekan kerja laki-laki berarti nggak semangat. Kayak gitu maknanya ya. Nah, pertanyaan ini melihat semangat seorang bekerja apakah karena suatu hal atau tidak. Dia ini bekerja ya karena halnya karena ada lawan jenisnya. Nah, itu ya, yang salah itu di sana. Berarti kalau sesama jenis laki-laki misalnya rekan kerja laki-laki juga berarti nggak semangat nantinya. Nah, karena ada motivasi seharusnya yang baik itu adalah kita semangat bekerja dengan rekan atau dengan semua rekan yang baik berlawan jenis atau sama jenis ya, itu yang baik ya. Oke, ini soal nomor 10. Nomor 11, ada juga soal yang seperti ini. Jadi banyak soal-soal kepribadian itu jenisnya banyak ya. Ada seperti soal papikostik tadi, soal setuju sangat tidak setuju, soal iya atau tidak, atau soal yang seperti ini. Bagi saya, untuk menjadi PNS yang sukses saya harus A. Mengikuti perintah dan arahan pimpinan saya loyal dan penuh kepatuhan, melakukan pekerjaan terbaik dan standar kinerja yang tinggi, mengembangkan hal-hal baru yang belum pernah diciptakan sebelumnya, menciptakan hubungan baik dengan semua orang baik rekan kerja atau pimpinan, bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Nah, pilihan ini kalau teman-teman ini kebaik semua ya, tapi yang mana? Yang mana yang memiliki kurang lebih ya skor tinggi lah ya jawabannya ini. Nah, bagi saya untuk menjadi PNS yang sukses saya harus mengikuti perintah arahan pimpinan secara loyal dan penuh kepatuhan. Ini wajib ini ya, ini sudah wajib. Jadi tanpa kita misalnya sukses atau tidaknya menjadi seorang PNS ya, ini sudah wajib ya, mematuhi aturan. Mengembangkan hal-hal baru yang belum pernah diciptakan sebelumnya. Ini baik mencapai kesuksesan. Tapi memang tidak semua orang bisa ya. Tergantung juga bagaimana budaya kerja ataupun bagaimana action plan kita ya. Ini sudah sangat jauh, ini visioner sekali. Kalau teman-teman menjadi seorang PNS bisa menciptakan hal yang baru, ini baik. Oke, menciptakan hubungan baik dengan semua orang, baik rekan kerja atau pimpinan. Nah, ini harus menjadi seorang PNS ya harus menciptakan hubungan baik. Bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Ini juga sesuai karena kita PNS itu ada sasaran kerjanya ya, SKP-nya. Nah, yang pilihan kalau saya memilih itu jawaban yang B, melakukan pekerjaan yang terbaik dengan standar kerja yang tinggi. Karena artinya apa? Kita memiliki standar kerja kita yang tinggi untuk apa? Untuk menjadi PNS yang sukses. Bekerja kita dengan baik. Kalau kinerja kita tinggi, ya berarti kita sama saja ingin menjadi PNS yang memiliki visioner, yang memiliki prestasi ke depannya. Nah, itu maknanya. Pertanyaan melihat semangat kerja keras menjadi seorang ASN dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, jadi kalau saya pilihnya yang B ya. Karena kalau A, C, D, E ini ya kalau C ya kecuali C ya, A, D, E ini ya kita memang sudah wajib menjadi seorang ASN ini memang sudah pekerjaan. Kalau yang C ini ya ini butuh perjuangan yang ekstra ya. Tapi lebih pas ya. Kalau saya lebih pas itu yang B. Melakukan pekerjaan terbaik dengan standar kinerja yang tinggi. Artinya dalam kita melakukan pekerjaan kita memiliki standar kerja yang tinggi agar kita bisa menjadi seorang ASN yang sukses tadi. Oke. Nomor 12. Atasan yang saya sukai adalah ini melihat bagaimana tipe atasan yang kita senangi. A. Menyerahkan sepenuhnya tugas kepada saya tanpa saya harus berkonsultasi kepadanya. Saya kurang setuju ya ini ya. Saya kurang setuju. Atasannya seperti ini. Memberikan petunjuk yang jelas atas tugas yang akan saya kerjakan. Nah, ini saya setuju. Jadi kalau diberikan tugas oleh atasan, setidaknya dijelaskan petunjuknya bagaimana agar kita bisa mengerjakan dengan baik. C. Selalu bertanya tentang pendapat dan ide saya sebagai bahan masukan terhadap suatu pekerjaan. Ini saya setuju juga atasannya seperti ini ya.
Tetapi kalau disuruh pilih antara B dan C, saya lebih pilih yang B sih. D, sangat disiplin dan selalu meminta saya menunggu keputusan diambil sebelum melaksanakan suatu pekerjaan. Meminta saya menunggu keputusan diambil sebelum melaksanakan suatu pekerjaan. Berarti kita nggak bekerja. Nih, nggak bekerja ya. Berarti saya nggak bekerja kalau belum ada keputusan dari pimpinan ya. Ini baik. Tetapi lebih tepatnya kalau saya ini ya ke B tadi, memberikan petunjuk yang jelas ya dan tugas. Senantiasa mendelegasikan wewenang kepada saya. Nah, ini saya nggak setuju ya. Artinya seorang pimpinan nggak punya apa ya, kayak nggak punya rules, aturan sendiri atau memiliki kebijakan sendiri. Ya apa-apa didelegasikan, apa-apa diserahkan. Berarti dia tidak punya kemandirian dalam bekerja ya. Dalam artian tidak memiliki arahan yang jelas. Nah, jadi kalau saya pilihnya yang B sih ya. Jadi atasan yang disukai atau pertanyaan ini melihat tipe pimpinan seperti apa yang cocok dengan diri kita. Nah, mungkin teman-teman ada yang lain ya yang cocok atasan yang teman-teman sukai nantinya itu yang mana. Jadi sekali lagi ini bukan melihat salah atau benarnya, tetapi melihat kepribadian kita, melihat melihat segala sesuatu ya permasalahan itu dari sudut pandang kita. Nah, itu yang dinilai dalam tes kepribadian ini. 13. Ketika listrik di rumah tiba-tiba padam, saya mencari penerangan ketika disuruh. Ini saya kurang setuju ya. Langsung tidur, oke langsung tidur. Kalau saya nggak bisa, kalau lampu mati itu tidur nggak bisa ya. Jadi saya tidak milih ini. Diam dan menunggu orang lain mencari penerangan. Diam dan menunggu orang lain mencari penerangan. Nah, saya juga kurang. Segera mencari penerangan dalam gelap ya. Walaupun gelap ya kita harus mencari ya penerangan. Saya suka yang ini. Mencari penerangan setelah tidak ada orang yang lain bertindak. Ini jelas saya tidak suka. Nah, intinya soal nomor 13 ini apa? Maknanya yang ditanyakan itu apa? Soal ini melihat bagaimana inisiatif dan kemandirian kita ketika ada suatu masalah. Nah, jadi inisiatif kemandirian kita itu bagaimana ya? Jadi lebih tepatnya kalau listrik di rumah tiba-tiba padam, ya segera mencari penerangan. Jadi tanpa harus disuruh dulu, tanpa tanpa menunggu orang lain ya, atau misalnya kalau tidak ada orang lain bertindak baru mencari, atau misalnya langsung tidur ya. Kalau saya lebih senang ini ya kalau misalnya gelap, ya sudah langsung kita cari alat penerangan ya, walaupun dalam kondisi gelap. Nah ini soal-soal ini sebenarnya simple, tapi tujuannya untuk melihat inisiatif dan kemandirian kita dalam mengatasi suatu persoalan dalam dunia kerja nantinya ya. Nah, jadi soal nomor 13 ini ya soal terakhir ya. Jadi soal terakhir ini kurang lebih seperti itulah soal-soal contoh soal dari tes kepribadian atau EPPS atau apikostik ya. Intinya melihat kepribadian kalian. Dalam soal tes kepribadian ini, psikotes jenis soal psikotes ini tidak ada jawaban benar atau salah. Semua jawaban itu baik, tergantung nanti persepsi kita, pribadi kita itu memilihnya yang mana. Nanti penilai ya, penilai itu akan melihat kita cocok atau tidak menjadi seorang ASN, cocok atau tidak melamar di formasi yang kita lamar. Nah, itu makna dan tujuannya pada tes kepribadian ini ya. Oke, itu teman-teman untuk latihan soal psikotes di video ini. Silakan kalian bisa cek soal-soal psikotes yang sebelum-sebelumnya. Kalian bisa cek di playlist atau scroll di YouTube saya ini. Sudah ada untuk teman-teman belajar dan persiapan menghadapi tes CPNS. Khususnya untuk SKB psikotes. Untuk teman-teman yang ingin bimbel SKB CAT, psikotes atau tryout, bisa klik link yang ada di bio Instagram saya atau klik link yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih teman-teman. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, silakan kalian bantu share. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya. Dan saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.